Bab 567. Niat yang jelas. Di dojo pedang yang penuh orang, jenius dari dua sekte pedang telah bertarung untuk sementara waktu. Tapi murid-murid dari tiga sekte pedang besar telah menjernihkan emosi mereka. Awalnya murid sekte Spirit Sword menyaksikan duel ini dengan antisipasi dan penuh penantian. Asalkan tuan muda mereka menang, kelak para murid sekte Spirit Sword bisa mengangkat kepala di depan sekte pedang kuno. Tidak seperti dulu yang selalu tertekan dan kewalahan oleh mereka. Mereka juga sangat yakin bahwa tuan muda yang telah menembus niat pedang tingkat master akan menang di pertarungan ini. Namun, murid sekte Spirit Sword tidak pernah menduga kalau Billion Si dari sekte pedang kuno ternyata juga telah menembus niat pedang tingkat master. Dengan demikian, keunggulan Negi Liao jadi sirna. Pertarungan keduanya sepertinya kembali seperti dulu. Negi Liao tetap tidak unggul dan senantiasa mendapat serangan dari Billion Si. Billion Si terlalu ganas. Dan hari ini jauh lebih ganas dan kejam dari sebelumnya. Shoot! Billion Si membawa pedang lebar yang terlihat sangat berat. Namun saat menebas malah tampak seperti badai dan ringan tanpa usaha keras. Setiap serangan menunjukkan keedanannya. Wajah Negi Liao jadi pucat. Dahinya dipenuhi butiran keringat. Mulutnya terbuka lebar dan terengah-engah. Bang! Sekali lagi dia mundur dan terkejut oleh Billion Si. Tangannya yang memegang pedang bergetar hebat. Billion Si hari ini luar biasa ganas. Murid dari tiga sekte yang ada di sekitar sebenarnya telah memperkirakan hasil dari pertarungan ini. Semua murid sekte Spirit Sword tampak murung. Sedangkan murid sekte pedang kuno penuh semangat. Sangat menyenangkan melihat Negi Liao yang diduga sebagai pewaris kaisar pedang disiksa. Sama seperti di dunia sekuler, sebagian besar orang memiliki rasa benci dan dendam di hati. Tentu saja, murid sekte pedang mistik juga punya perasaan itu. Berharap Billion Si bisa menyiksa Negi Liao dengan kejam. Bang! Negi Liao mundur lagi. Kali ini dia bahkan tidak mampu berdiri tegak. Hanya bisa menopang dirinya dengan berpegangan pada gagang pedang dan bilah pedang yang menusuk di tanah. Rasa gemetar meluas dari tapak tangan ke lengan dan semakin hebat. Rambut merah Billion Si yang mencolok tampak seperti api. Dia berjalan mendekati Negi Liao dengan seringai dan senyum olok-olok di mulutnya. Haha, gendut Liao. Memangnya kenapa kalau kamu mendapat warisan kaisar pedang? Bukankah masih saja disiksa olehku seperti anjing? Kamu masih seperti sampah seperti dulu. Billion Si sangat arogan. Tidak hanya mengejek Negi Liao dengan suara keras, juga meninggikan nadanya dan menambahkan, kamu yang jenius sekte Spirit Sword saja tidak berguna. Bisa dilihat kalau mereka yang dari sekte kalian lebih tak berguna dan hanya sampah. Dia tidak peduli dengan tatapan marah para murid sekte Spirit Sword di sekitarnya. Dia juga tidak perlu takut, karena bakatnya terpampang di sini. Dan murid lain dari sekte pedang hanyalah sampah baginya. Dia punya modal untuk sombong dan arogan. Karena inilah, para murid sekte pedang yang lain tidak berani keluar untuk membantah meski marah. Jika ada yang keluar, berarti akan disiksa. Jadi hanya bisa menahan amarah di dalam hati, yang membuat mereka semakin tertekan. Ini bukan pertama kalinya mereka mengalami ejekan seperti itu. Billion Si terus berjalan dengan membawa pedang lebar di atas bahunya. Dalam sekejap dia sudah tiba di hadapan Negi Liao. Aku dengar kamu ingin menjadi penguasa tiga sekte pedang besar kita. Haha. Katakan sendiri dengan lantang. Apakah kamu pantas? Hinanya. Dasar brengsek. Gendut merasakan penghinaan dari Billion Si. Dan setelah berteriak marah,
Dia menghunus pedangnya dan menikam Billionsi lagi. "Aku akan membunuhmu hari ini," teriaknya marah. "Ci." Billionsi tersenyum menghina. Kekejaman muncul di matanya begitu melihat Negi Liao menyerangnya lagi. Dia sering berduel dengannya dan Negi Liao selalu kalah. Namun Negi Liao juga cukup keras kepala dan menolak untuk menyerah. Akibatnya selalu disiksa dengan menyedihkan. Billionsi tidak membunuhnya dulu karena mengingat ayahnya adalah Roni Liao. Dia pergi setelah puas menyiksa dan membiarkan Negi Liao meraung tidak rela di belakangnya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Billionsi sengaja memicu Negi Liao dengan kata-kata. Mengatakan meskipun dia menembus niat pedang tingkat master, dia masih akan dianiaya olehnya dan mendesak dia untuk melawannya. Selama Negi Liao berani melawan, maka Billionsi tidak akan ragu menghancurkan dantiannya. Itulah tujuannya kali ini. Jadi penolakan Negi Liao untuk menyerah persis dengan keinginan Billionsi. Sinar ganas melintas di matanya. Billionsi memanfaatkan kelemahan Negi Liao. Dia langsung menghunus pedangnya dan menyerang ke dantian Negi Liao. Sebuah firasat buruk muncul dari hati Negi Liao. "Billion, brengsek kamu." Meskipun Negi Liao berperawakan gendut, namun rasa bahaya yang kuat telah mendorongnya untuk melakukan gerakan sulit yang tidak mungkin bisa dia lakukan sebelumnya. Dia menurunkan pinggangnya dengan cepat. Pedang berat Billionsi nyaris saja menyentuh kulit perutnya. Dan dia tetap mempertahankan postur tubuhnya. Dengan bantuan daya dorong barusan, kedua lututnya meluncur ke bawah dan membuat jarak sekitar 5 meter. Sehingga dia lolos dari serangan tersebut. Shoot! Pedang Billionsi menyapu udara dan meninggalkan energi pedang yang keras di udara. Pemandangan ini seketika membuat semua orang terpana. Bukan karena Negi Liao lolos dari serangan Billionsi, tapi karena serangannya yang jelas menargetkan dantian Negi Liao. Dan dari energi pedang barusan dapat dilihat kalau Billionsi bukannya tidak berhati-hati, tapi memang sengaja. Negi Liao adalah tuan muda sekte Spirit Sword, dan Billionsi malah ingin menghancurkan dantiannya. Apakah dia sudah gila? Semua orang terpana sejenak, kemudian pulih kembali dan menyadari kejanggalan ini. Beberapa murid sekte Spirit Sword segera pergi untuk melapor. Tatapan Billionsi meredup. "Dasar gendut sialan. Beruntung sekali kamu. Bisa-bisanya menghindar dalam situasi seperti itu. Tapi kamu hanya bisa lolos untuk sekali. Tidak untuk kedua kalinya," umpatnya dalam hati. Sekarang niatnya sudah terungkap. Jadi pertarungan ini harus segera diakhiri atau akan merepotkan jika para petinggi sekte Spirit Sword datang kemari. Billionsi tiba-tiba berbalik. Lagi-lagi serangan pedang yang bagaikan badai menyerbu ke arah Negi Liao. "Bajingan, aku akan bertarung denganmu hari ini." Negi Liao baru saja menghindari satu serangan. Dan sebelum dia sempat bergembira, dia melihat Billionsi menyerangnya lagi. Dan jelas mengerti si gila itu ingin menghancurkan dantiannya. Dia hanya bisa mengumpat dalam keputusasaan sambil menangkis dengan pedangnya. Tapi dia sudah terdesak. Sama sekali tidak bisa bertahan lama dalam menghadapi serangan Billionsi. Setelah beberapa saat, pedang berat itu sekali lagi menyapu ke bagian dantiannya. Brengsek, bersambung.